Kulihat jam di ponselku, ternyata sudah menunjukkan jam 10 malam. Hujan turun sejak tadi sore dan masih mengguyur sampai malam tiba. Jaketku sudah terasa lembab dan udara malam terasa semakin dingin menusuk kulit. Harapanku, aku bisa langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun kenyataan berkata lain. Ada sisa satu paket lagi, satu alamat terakhir yang harus aku antarkan. Setelah itu, aku baru bisa pulang. Namaku Denny. Aku seorang kurir pengantar barang. Kejadian yang aku alami ini adalah kejadian saat aku mengantarkan satu paket. Dan itu adalah paket terakhirku hari itu. Singkat cerita, aku antarkan paketnya ke alamat yang dituju. Aku mengendarai motorku menerjang hujan gerimis yang masih terus turun. Aku menuju gang kecil yang cukup panjang ketika itu, yang hampir tak terlihat ujungnya di mana. Jalan gang itu gelap sekali. Kiri kanannya benteng. Dan hanya lampu motorku saja yang menerangi seisi gang itu. Ditambah gangnya cukup sempit. Kalau ada motor lain dari arah yang berlawanan, bisa berabe. Tapi ya sudahlah. Mungkin maps ini mengarahkanku ke jalan yang lebih cepat. Hujan perlahan reda. Sampai akhirnya di tengah perjalanan di gang itu, aku melihat ada bapak-bapak yang berjalan perlahan, agak membungkuk. Sepertinya sudah tua. Dia terlihat memakai baju seperti pakaian batik kusam dan celana bahan berwarna gelap. Rambutnya terlihat beruban. Berjalan membungkuk dengan langkah kaki yang bergetar. Aku memperlambat laju motorku. Ki, punten Ki, kataku permisi untuk mendahuluinya. Namun kakek itu tidak memberikan jalan. Mungkin gak kedengeran kali ya. Tapi kan harusnya ini lampu udah ada di belakang dia. Nggak dong kalau ada motor di belakangnya. Aku pun berusaha untuk sopan dan kembali bilang pada kakek itu, Ki, punten Ki, ngiring ngalangkung. Setelah aku berkata seperti itu dengan nada yang cukup keras, kakek itu pun menghentikan langkahnya. Perlahan dia menengok ke arahku. Begitu dia menengok, astaga,
Loh, bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ketika dia menengok, perlahan tubuhnya menghilang, bias nyaru dengan cahaya motorku, dan hilang seketika dari pandanganku. Hah? Belum sempat bahkan kulihat wajahnya, sosok itu sudah tidak ada di depanku. Buru-buru aku tancap gas kencang mungkin keluar dari gang itu. Hingga sampailah aku di ujung gang. Akhirnya aku sampai di jalan yang agak besar di ujung gang ini. Ketika aku lihat lagi ke belakang, gang benar-benar gelap. Sudah, aku kembali ke tujuan utamaku, mengantarkan paket ini. Saat itu, di sekitar sana benar-benar tidak ada siapapun. Tidak ada orang yang berkumpul atau nongkrong. Tidak ada warung yang buka. Atau mungkin kendaraan lain yang lewat. Sepi sekali. Aneh. Aku coba mencari alamat pemilik paket itu dan sampailah aku di sebuah rumah dengan pagar berwarna hitam. Iya, pagar besi berwarna hitam. Dan ketika kulihat ke dalam, teras lampunya redup. Semoga saja orangnya belum tidur, pikirku. Aku turun dari motor dan mulai mengetuk pagar. Permisi, paket. Enten, paket. Tidak ada jawaban. Punten, paket. Dan tak lama kemudian ku dengar suara gagang pintu dan kunci dibuka. Seorang perempuan agak tua keluar dan langsung menyambut paketnya. Setelah selesai semuanya, aku coba perhatikan pemilik paketnya. Dia tak banyak bicara. Aku coba bertanya pada orang itu. Bu, punten, kalau ke jalan raya, jalan besar, itu ke arah mana ya? Dia menunjuk ke arah di mana aku datang tadi. Oh, balik lagi lewat gang itu ya, Bu? Dia lalu mengangguk. Dia lalu masuk ke dalam dan menutup pintu. Seriusan ini? Harus balik lagi ke gang tadi? Aduh, ada jalan lain kali ya? Setelah kejadian sebelumnya, aku tidak mau lagi lewat gang itu. Aku coba mencari jalan lain di Maps. Ini
ini sih, ya ini kesini ya. Oke deh, aku jalan aja lah. Aku coba jalan yang lain. Namun ketika aku coba, jalannya hanya memutar kembali. Ini benar-benar gak ada jalan lain kali ya. Kulihat kondisi jam saat itu sudah jam 11 malam lebih, hampir setengah 12. Bismillah. Mau tak mau, aku kembali lagi melewati jalan itu. Kali ini aku bertekad hanya fokus jalan. Jika ada yang aneh-aneh, aku tidak akan berhenti. Dan aku terus berdoa di dalam hati. Sekarang motorku sudah memasuki gang itu. Aku terus menahan kecepatanku tanpa menurunkannya. Sebenarnya jalanan gang ini tidak terlalu berkelok-kelok. Lurus, hanya ada belokan yang memang cukup tajam. Jadi kadang aku tidak tahu dan tidak bisa diprediksi ada apa di belokan itu. Dan dari kejauhan sudah kulihat belokannya. Jantungku mulai berdegup kencang. Ketika aku berbelok, astaga, sekencang mungkin aku rem motorku hingga aku hampir terjatuh. Kulihat ada cahaya lampu motor yang berada tak jauh dariku. Lampunya berwarna terang, kuning, menyorot ke arahku dan membuatku silau. Hampir aja. Gimana nih? Motor itu dari cahayanya terlihat berhenti. Kurasa aku udah setengah jalan. Tidak mungkin mundur. Aku memberi isyarat klakson. Namun motor itu tidak bergeming. Punten, gimana ya ini ya? Bisa lewat nggak ya? Tidak ada jawaban sama sekali. Dari lampu motor yang menyala dan menyilaukan ke arahku itu, aku tidak bisa melihat orang atau bahkan bentuk motornya karena terlalu silau. Hanya cahaya saja yang menyorot ke arahku, dan cahayanya terlihat nampak redup, terang redup. Tar dulu, ini motor bukan ya? Sampai
Sampai ketika ku perhatikan, kok tidak seperti lampu motor ya. Agak melayang, bergerak-gerak. Perlahan kulihat, kok posisinya agak berubah ya. Makin lama semakin naik dan tiba-tiba saja melesat hilang. Cahaya yang terlihat seperti lampu motor itu tiba-tiba hilang dari pandangan. Tidak berwujud apapun, hanya seperti cahaya kuning, lumayan silau tapi agak temaram. Sadar itu hal yang janggal, aku segera tancap gas motorku lagi. Sampai di satu titik, aku merasa kok jalanan gang ini gak beres-beres ya. Kok kayak makin panjang sih. Aku menyusuri gang itu dan kuperhatikan ada tembok dengan coretan. Dan sepertinya aku sudah melewati tembok dengan coretan itu hampir 3 kali. Apa aku hanya berputar-putar di gang ini? Aku mulai panik. Dalam hati aku terus membaca doa. Sampai aku menghentikan motorku. Dari kejauhan mungkin jarak 10 meter dariku, aku melihat sosok kakek-kakek yang tadi ketika ku datang sempat berpapasan denganku. Baju perawakannya sangat mirip. Bulu kuduku berdiri merinding. Aku harus bagaimana? Langsung gas aja atau pikiranku campur aduk. Kakek itu terlihat berjalan gontai, menyeret kakinya. Aku lalu mengikutinya secara perlahan, menjaga jarak. Ingin tahu sampai di mana kakek itu. Dan tiba di satu titik, dia berhenti. Aku langsung mematikan lampu motorku. Kondisi gini gelap gulita.
Sosok kakek di depanku itu pun tak terlihat olehku kali ini karena saking gelapnya. Namun tiba-tiba terlihat cahaya merah. Nampak seperti sepasang mata berwarna merah yang posisinya hampir sejajar denganku berdiri di atas motor. Namun lama-kelamaan matanya mulai semakin tinggi, naik dan terus membesar. Hingga akhirnya ku sadar ketika ku menengadahkan kepalaku. Di atas ku lihat ada satu sosok yang sangat besar. Sosok tinggi besar dengan badan yang berbulu hitam dengan mata yang merah. Taringnya panjang menyeringai dan terdengar geraman yang membuat badanku bergetar. Aku langsung menundukkan kepala sambil terus berdoa. Ku nyalakan kembali lampu motorku dan langsung tancap gas pergi secepat mungkin. Dan ketika aku coba menembus sosok itu, sebuah rasa hawa dan energi yang terasa sangat janggal menembus tubuhku. Seketika itu tercium bau busuk yang sangat tak tertahankan, membuatku mual dan ingin muntah. Bulu kuduku berdiri merinding hebat. Aku terus baca doa sambil fokus mengemudikan motorku dan akhirnya aku bisa keluar dari gang itu. Begitu keluar, badanku tak karuan. Kepalaku pusing. Aku pun berhenti sejenak di satu warung yang masih buka saat itu. Melihatku lemas, pemilik warung coba menenangkanku. Mataku hampir tak bisa terbuka, saking pusingnya. Terdengar suara lelaki yang menyapaku dan bertanya padaku kenapa. Aku bilang, melihat hantu di gang itu. Ningali jurik, abi ningali jurik di gang eta. Kataku terbata-bata. Pemilik warung menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan dia nampak seperti coba membersihkanku dari hawa-hawa negatif. Dia bilang, ini udah ketempelan. Sosok tinggi besar. Sebelum aku ceritakan, pemilik warung itu sudah mendeskripsikannya sesuai dengan apa yang kulihat.
Dia bilang, aku terlalu berani untuk masuk ke gang itu sendirian di kondisi malam seperti ini. Warga tidak ada yang berani melewati gang itu jika sudah lewat jam 8 malam dan memilih siang hari untuk melewatinya. Banyak kejadian ketika lewat jalan itu, di gang itu sendirian. Ada gangguan-gangguan yang aneh. Melihat sesuatu lah, atau bahkan merasa gangnya lebih panjang dari sebelumnya. Konon, kata sang pemilik warung, di gang itu ada jalur di mana sosok-sosok gaib itu lewat. Dan katanya ada portal dari makhluk halus itu berada di sana. Masih beruntung katanya aku bisa keluar dari gang itu dengan selamat. Biasanya ada yang sampai kecelakaan, pingsan, bahkan lari meninggalkan motornya. Setelah tahu kejadian itu, yang jelas aku mungkin tidak akan melewati gang itu lagi jika sudah malam hari. Banyak mitos dari satu tempat yang kita tidak tahu bahkan ketika kita datangi. Perlunya bertanya, mencari tahu apa yang ada, mungkin setidaknya bisa mengurangi gangguan-gangguan mereka.